Engineer, kembali lagi di channel Jadi Engineer. Bareng aku, Dewi Aureliana. Di video ini kita akan membahas tentang persiapan dalam sebuah proyek. Jadi di video ini nanti kita akan membahas apa aja sih yang perlu kita siapkan sebelum kita melakukan pemrograman. Ini dia. Oke, jadi persiapan dalam sebuah proyek nih teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah memahami konsep. Jadi konsepnya gini, sebelum kita melakukan pemrograman, sebelum kita melakukan aksi dalam pengerjaan itu, kita yang pertama tahu harus kita kuasai itu adalah memahami sebuah konsep. Jadi kita mau membuat program ini kayak gimana nih, kita mau membuat sistem ini mau kita buat kayak gimana nih, kita harus paham dulu konsepnya. Jadi dari sebuah perusahaan gitu ya, biasanya tuh sebelum mengerjakan sesuatu kita harus paham dulu tuh konsep mau dibuat seperti apa, dengan menggunakan komponen apa, dengan menggunakan bahasa pemrograman apa, nanti integrasinya gimana. Jadi kita harus memahami konsep dulu nih kayak gimana. Jadi biasanya dari tim-tim engineer gitu, itu tuh kita diskusi dulu mau dibuat apa, kebutuhannya customer tuh kayak gimana. Jadi artinya kita memang harus menyusun sebuah topologi untuk kita menarik garis nih, konsep ini mau dibuat kayak gimana gitu. Terus yang kedua adalah kebutuhan spesifikasi. Jadi misalkan kita mau membuat sebuah sistem untuk menampilkan sebuah informasi kepada penumpang nih kasusnya. Kita mau menampilkan sebuah informasi pada penumpang di kendaraan transportasi, di mana di situ harus ada yang namanya display nih. Jadi kita harus tahu dulu tuh display ini berukuran berapa. Jadi spesifikasi output yang dihasilkan tuh kayak gimana. Bisa dari displaynya itu nanti berbentuk tulisan kah, kemudian bisa jadi pakai PC, dia menggunakan Windows atau pakai Linux atau pakai Android. Jadi kebutuhan spesifikasi ini harus kita kuasai dulu nih, kita persiapkan dulu dengan misalkan monitor berapa inch gitu, nanti resolusinya berapa. Jadi setelah memahami konsep, kemudian membuat sebuah topologi, kemudian kita breakdown dari topologi itu membutuhkan komponen apa. Bisa jadi PC-nya itu OS-nya apa, PC-nya itu menggunakan memori yang berapa giga gitu. Jadi konsep kebutuhan spesifikasi ini kita harus sesuaikan dengan sebuah kebutuhan. Selanjutnya adalah tools yang digunakan. Nah, sebelum kita membangun sebuah program, kita membuat program tuh ya, kita tuh membutuhkan tools biasanya. Misalkan nih kita mau membuat sebuah aplikasi yang bisa diinstal di Windows, artinya kita harus menghasilkan aplikasi berbentuk .exe. Nah, kita pakai tools apa nih? Ada banyak contoh nih, bisa aja menggunakan sebuah aplikasi, bisa Visual Basic, bisa, atau Qt Creator. Yang sering banget aku pakai adalah Qt Creator. Atau misalkan Android, kita bisa pakai Android Studio, atau bisa menggunakan yang bahasa pemrogramannya cukup mudah, itu pakai App Inventor. Jadi kita harus tentukan dulu tools-tools apa yang kita gunakan. Artinya sebelum kita membuat suatu proyek gitu ya, kita harus persiapkan dulu toolsnya itu apa. Selanjutnya adalah pemrograman. Nah, ini yang kita yang mau dikerjakan gitu ya. Pemrograman itu bukan hanya tentang program ini jadi gitu. Jadi kita harus mempersiapkan dulu. Setelah toolsnya ada nih, kita harus membuat dulu nih, apakah aplikasi ini kita butuh desain UI UX-nya. Kemudian bagaimana nih komunikasi data yang kita gunakan. Kemudian resolusinya berapa. Kemudian ada yang namanya big mapping. Jadi kayak yang misalkan kita mau mengirimkan data dari PC ke display gitu ya, monitor gitu ya, itu menggunakan transmitter apa gitu, misalkan menggunakan kabel Ethernet gitu ya. Artinya kan di dalam Ethernet itu dia punya banyak jenis protokol komunikasi nih. Nah, jalurnya itu kita harus parsingin tuh, kita harus mapping dulu. Kalau misal kita menggunakan salah satu metode pengiriman data yang setiap 100 milisecond kita kirim 1000 data gitu ya, 1000 data itu, nah itu
baris pertama, baris kedua, baris ketiga itu apa aja datanya. Artinya hal-hal seperti itu harus kita persiapkan dahulu sebelum kita melakukan pemrograman. Artinya nanti untuk tim UI UX, kemudian untuk tim yang mengerjakan pemrograman yang ada di display, kemudian untuk tim yang mengerjakan pemrograman yang ada di PC, itu ada sebuah perjanjian gitulah ya. Perjanjian yang dimana mereka itu saling menyepakati pemrograman ini mau dibuat gimana, alamatnya gimana, pakai port apa gitu. Jadi sebelum memprogram kita harus kesepakati dulu, dan juga pastinya fitur nih. Jadi sebelum kita membuat program kita harus janjian dulu kan, dari sebuah fitur di breakdown, misalkan nih bisa menampilkan informasi perjalanan gitu. Perjalanan itu didapatnya dari mana, kemudian di dalam fitur menampilkan perjalanan nih nantinya fungsi apa aja yang harus kita buat gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang harus di breakdown sebelum melakukan pemrograman. Selanjutnya adalah cara uji coba. Ini sangat penting banget bagi sebuah pengerjaan gitu ya. Jadi misalkan nih pengujian itu dilakukan dengan misal mau mengirim kata Indonesia gitu kan ya, dikirim kata, diketik Indonesia. Nah itu bisa terkirim nggak, bisa tertampil nggak, cara ujinya gimana, ditulis diujilah dari setiap 1 detik dikirim terus atau setiap 10 milisecond dikirim terus, itu ada error nggak, ada bug nggak. Hal-hal seperti itu yang harus ditentukan dari awal. Jadi nantinya ketika sudah jadi aplikasinya jadi kemudian diinstal, nanti akan meminimalisir hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Jadi cara uji coba ini harus ditentukan dari awal. Kemudian udah sih cukup sementara seperti itu nih. Jadi dari tuh agak 5 konsep ini bisa dipecah nih dari banyak banget bab yang bisa kita bahas. Jadi bagaimana kita membuat konsep pola berpikirnya itu gimana, kemudian spesifikasi. Jadi spesifikasi itu kayak yang kita harus nyari komponen yang pas dari sisi elektriknya, dari sisi mekaniknya, dari sisi pemrogramannya. Kita harus cari yang pas dan tepat nih. Apalagi kalau di perusahaan kita juga harus menyesuaikan dengan budget yang didapat nih dari sebuah perusahaan itu. Jadi bukan hanya secara teknis doang yang udah oke, tapi dari sisi harga pun juga harus oke. Kemudian tools yang digunakan, tools itu kan ada yang dia berbayar, dia open source ya. Jadi kita harus mempertimbangkan juga dari sebuah perusahaan itu, tools ini menjadi salah satu poin yang bisa kita pertimbangkan dalam pengerjaan proyek. Pemrograman yang kita bahas tadi, jadi pemrograman itu sangat luas banget. Pakai bahasanya juga luas banget. Dari konsep tadi bisa di breakdown, dan apa kita pakai bahasa C, apa kita pakai OS Windows, apa kita pakai OS Android, toolsnya yang gimana, itu pemrogramannya luas banget. Mungkin nanti setelah ini akan ada beberapa bab-bab nih yang akan aku upload videonya biar kita bisa belajar bareng-bareng ya. Cara uji coba juga gitu, ini harus disesuaikan device apa yang kita gunakan. Cukup sekian sih, gitu aja untuk materi pertama ini. Aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan, sudah nonton video ini. Semoga kita semua bisa makin pintar bareng jadi engineer. Bye.